Ya, baik lagi bersama gua Revo Gilang. Di sini kita coba latihan lagi ya untuk tes intelijensia umum TU CPNS 2021 ya. Untuk yang mau SKD, yang udah lolos seleksi administrasi, selamat, nanti bakal ada SKD. Nah, ini salah satu contohnya ya. Di sini ada contoh gua bakal ambil nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ada 5 soal cerita. Nanti kita akan coba kerjain sama-sama gimana cara dapatin jawabannya, cara ngerjainnya gimana. Oke, untuk itu langsung aja. Di sini kita ada nomor 1. Seperti biasa kita smart select, kemudian pintu screen, kemudian kita masuk ke sini. Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya. Adi memberikan gajinya sebesar 75.000 kepada adiknya Neti yang merupakan 2/3% dari gaji bulanannya. Nah, mungkin masih agak bingung ya, maksudnya apa nih 75.000 kepada adiknya Neti yang merupakan 16,3% dari gaji bulanannya. Jadi intinya gajinya si Adi itu X gitu ya, anggaplah gajinya si Adi itu, gaji Adi itu X gitu. Nah, 16,2/3% dari gajinya si Adi dari X atau itu kan seperti itu ya, itu sebesar 75.000 gitu. Nah, ini dikasih ke si Neti adiknya gitu kan. Nah, pertanyaannya berapa gajinya si Adi ini? Sebetulnya berapa sih gajinya si Adi? Artinya yang ditanyakan tuh kalau 100% itu berapa gitu. Kalau 100% itu berapa? Itu pertanyaannya. Nah, jawabnya simpel aja sebetulnya. Kita kan tahunya gini ya. Gajinya Adi itu kita anggap X. Oke. Gajinya Adi sama dengan 16,2/3% itu berarti kan 50/3% ya. Ya kan, 50/3%. Sorry, 5 gini 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 harusnya. Jadi 75.000 itu 50/3% dari gajinya Adi. Bener kan ya? Sesuai dengan yang ini kan? Ya kan? 50/3% di sini saya bikin jadi 16,2/3% jadi 50/3% itu dari gajinya Adi sama dengan 75.000. Jadi dibuat persamaan seperti ini. Oke. Nah, 50/3% itu kan kalau persen itu per 100 ya, berarti jadi 50/300 gitu kan, dikalikan X sama dengan 75.000. Nah, sekarang tinggal gampang aja kan, tinggal 75.000 dikalikan 300 dibagi 50. 300 bagi 50 6, maka jawabannya 110 kali 3 450.000. Jawabannya yang E gitu. Jadi cukup jelas ya, jadi gajinya Adi itu per bulan itu 450.000. Nah, 16,2/3%-nya yang berarti 75.000 itu dikasih ke adiknya Neti. Oke? Cukup jelas ya saya rasa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Itu juga soal cerita lagi ya. Jadi hari ini kita belajar soal cerita aja. Siapa tahu keluar beneran gitu kan. Kita udah cukup siap gitu untuk mengatasi soal-soal cerita. Oke, langsung aja. Bibi membeli sebuah meja dengan harga 45.000, kemudian dijual kembali dengan harga 135.000. Ini belinya 150.000, jual 135. Berarti kan dia rugi 15.000 ya. Nah, 15.000 ini berapa persen? Nah, kalau misalkan ditanya persennya, berarti itu di compare atau dibandingkan ke harga dia beli gitu ya. Jadi kan ruginya 15.000 ya, harga beli dia berapa? 150.000. Nah, kalau persen kan berarti berarti dikali 100% ya. Ini kan 1/10-nya, berarti dia ruginya 10%, dan jawabannya yang B. Sederhana aja ya, seperti itu. Oke, lanjut aja, kita bisa langsung aja ke nomor yang 3. Nomor 3 ini kan Ibu Linda nih. Oke,
Oke, Ibu Linda adalah seorang pedagang beras. Dia menjual berasnya dengan harga 90.000. Oke, ini dia jualnya 90.000. Oke. Dan mendapat keuntungan. Nah, untungnya dia itu atau profitnya dia adalah 20%, gitu kan. Modal yang dikeluarkan untuk membeli beras adalah, nah, ini modal yang dikeluarkan untuk beli beras. Jadi dia beli beras sekian rupiah, kemudian dia dijualnya itu di harga 90.000. Nah, untungnya 20% tuh dengan penjualan 90.000 tersebut. Pertanyaannya berapa harga dia beli tadi? Berapa X itu berapa? Nah, sebenarnya ini juga sederhana. Jadi caranya bukan langsung dikali ya, bukan 90.000 dikali 20%, terus hasilnya nanti 18.000. Berarti 90.000 dikali 18.000 berarti 72.000, kan gak ada juga di pilihannya kan. Nah, kalaupun ada bakal salah nanti teman-teman jawabnya kalau 72.000 harga atau modal dia belinya. Jadi jawabannya itu gak kayak gitu ya. Jadi sederhananya gini. Jadi ketika start dulu ya. Jadi modal plus untung itu sama dengan penjualan. Bener nggak sih? Ini kan logika sederhana ya. Jadi penjualannya itu adalah modalnya plus untungnya. Kalau dia untung, dalam hal ini kan dia untung 20%, maka modal plus untung adalah penjualannya. Betul ya? Penjualannya berapa sih? Ada nominalnya di situ ya, 90.000. Untungnya itu adalah 20%. Berarti gini ya, 20/100 ya. Dari modal dong pasti kan. Ya kan? Nah, ini juga modal. Nah, teman-teman di sini udah bisa lihat nih. Kok ini ada yang sama? Ada modal di sini juga ada modal. Artinya itu bisa kita gabungin kan. Jadi di sini kan kita bisa bilang gini ya. Modal bisa kita keluarin per 100 gitu ya. Ini 100, yang ini 20. Bener nggak sih kalau kita bilang kayak gitu? Sama aja nggak sih? Ini kan 100, ini 20. Sama aja ya. Maka modal dikalikan 120 per 100 sama dengan 90.000. Betul ya? Ini kan bisa dicoret-coret. Ini 5, ini 6. Maka modal sama dengan 90.000 dikalikan 5 dibagi 6. Betul ya? Ini kan 15 ya. Maka jadinya 75.000. Dan pilihannya adalah yang A. Jadi dia belinya 75.000. Ini bisa kita cross check ya kalau misalkan ragu. Kalau ada waktu juga ya. Jadi misalkan ada waktu dan kita bisa cross check. Bener nggak sih yang A? Jadi kita belinya 75.000 nih. Nah, kita dapat untung 20%. Berarti kan 20/100 dikalikan 75.000. Gitu kan? Berapa sih nih? 750 kali 20, 15.000. Nah, kalau misalkan 20% dari 75.000 adalah 15.000, maka penjualannya berapa? Tinggal ditambah aja kan. 75.000 ditambah 15.000 jadinya 90.000. Sama ya, sama yang pertama, penjualannya 90.000. Jadi benar bahwa belinya dia tuh di harga 75.000. Oke, cukup jelas ya. Jadi bisa di cross check ya kalau misalkan ragu ini jawabannya yang mana ya. Itu bisa kita cross check lagi. Oke, langsung ke nomor 4. Oke. Balik ke note. Oke, Pak Hadi membeli sayur dengan harga 40.000 nih, dia belinya nih. Untuk dijual kembali, jika ia memperoleh keuntungan 25%, maka harga jual sayur tersebut adalah, nah, dia belinya berapa tadi? 40.000. Jika ia memperoleh keuntungan 25%, maka harga jual sayur tersebut berapa gitu kan. Untungnya ini mirip sama yang sebelumnya ya. Untungnya 25%. Itu kan. Maka balik lagi, modal ditambah untung sama dengan jual, betul nggak?
betul kan? Modalnya kita tahu ya, modalnya di sini adalah 40.000, betul ya, plus untungnya kan kita nggak tahu ya, tahunya cuma 25%, 20 per 100 dikalikan 40.000, betul ya, sama dengan jual. Yang ditanyakan jualnya berapa, betul nggak? Maka harga jualnya berapa, berarti kan 40.000 tambah ini kan 4 ya, 25% dari, ya berarti kan 10.000 ya, sama dengan jual, berarti jualnya di harga 50.000. Jawabannya mana ya? 50.000, jawabannya yang B, yang B ya, gitu. Jadi belinya 40.000 terus untungnya 25%, ya berarti dijual di harga 50.000 dengan persamaan ini ya. Cukup jelas ya, saya rasa ini nggak cukup sulit lah, main kata-kata aja. Lanjut ke nomor terakhir nih, nomor 5 nih. Yuk, harusnya udah pada bisa ya, nomor 5 juga ya. Dedi mempunyai buah mangga seharga 10.000. Oke, 10.000 nih punya Dedi nih, punyanya si Dedi ini 10.000. Kemudian dia menjual kembali semua buah mangga dengan harga 12.000. Oke, berarti ini belinya lah ya gitu ya, belinya 10.000 kemudian dijual 12.000. Nah ini gampang ya, persentase keuntungannya berapa, persen untung gitu kan, berapa persen untung kan, berarti selisihnya kita harus tahu dulu ya, selisihnya berapa sih, 2.000, betul gak? Aduh salah, 2.000, maka 2.000 per harga beli dia berapa, 10.000 kan, dikalikan 100%, tinggal gitu kan, maka persentase keuntungannya adalah 20%, dan jawabannya yang D. Oke, sampai sekarang siapa nih yang benar semua nih, keren banget, applause. Keren, semangat terus buat teman-teman yang mau tes SKD CPNS 2021 ini di instansi manapun. Semoga sukses, khususnya untuk soal-soal cerita kayak gini, intinya diterjemahkan dulu ya, kata-katanya itu apa, beli, keuntungan, kerugian, persentase, kayak gitu ditranslate dulu ya, diterjemahkan ke bahasa matematika, ke persamaan matematika, sehingga teman-teman bisa tahu nanti yang ditanya itu gimana cara ngejawabnya, untuk problem solvingnya tuh gimana. Mungkin itu aja dari gua, untuk kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau juga yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, gua akan balas segera mungkin. Oke, itu aja dari gua, bye bye, terima kasih, sukses selalu.